Baru datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun Mas Yor ada di Trenggalek, Prof. Muhammad ada di Kota Gede, saya ada di kampus, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa bersilaturahmi via Zoom meeting ini dalam acara atau kegiatan seminar proposal tesis Saudara Yor Hananta SAG dengan judul proposal tesis interpretasi persaudaraan dalam tafsir fi Zilalil Quran Said Kutub dan relevansinya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Marilah kita mulai seminar proposal tesis pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami atas nama Prodi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diluangkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Izin dan kesediaan dan membimbing Yor Hananta. Masih SKH ya Mas Yor ya konsentrasinya? Ya. Masih mau menghabiskan ini pada kesempatan ini. Jazakumullah khairal katsir. Selanjutnya Mas Yor Hananta, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan. Oh, Jogja gempa Ustaz? Mana? Besar. Pada lari. Saya di lantai 3 jadi besar sekali. Oke, sudah berhenti. Nggak terasa aku. Antum nggak kerasa. Mungkin ya. Oke. Baik, selanjutnya Saudara Yor Hananta, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari proposal tesis Anda, tidak dibaca. Terutama satu, masalah penelitiannya apa, research problemnya apa. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya apa. Yang ketiga, kegunaan penelitian nggak usah, sudah dibaca. Literatur review, kajian pustaka yang sudah Anda lakukan, dan apa bedanya dengan itu semua, riset-riset sebelumnya, posisi Anda di mana. Yang keempat, kerangka teori yang akan Anda gunakan, dan kelima, metode penelitian. Itu tidak lebih dari 10 menit ya Mas? Syukur bisa 7 menit. Silahkan. Silakan share screen. Ya, sudah terlihat. Silakan kalau mau full screen silakan. Ini juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Sudah full screen, Pak. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad MAG selaku pembimbing dan penguji dalam seminar proposal ini. Kemudian kepada Bapak Roni yang terhormat selaku petugas seminar proposal dan hadirin kalau ada. Perkenalkan sebelumnya saya Yor Hananta, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, konsentrasi studi Quran dan Hadis. Baiklah,
Saya akan mempresentasikan proposal ini. Yang pertama yaitu judul proposal penelitian ini adalah interpretasi persaudaraan dalam tafsir fi zilalil Quran dan relevansinya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Lalu poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, latar belakang masalah atau permasalahan masalah penelitian, kemudian yang kedua rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan metode penelitian. Kemudian dilanjutkan ke latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, secara garis besar, saya kelompokkan dalam 3 garis besar tentang latar belakang masalah penelitian ini. Yang pertama adalah tafsir fi zilalil Quran, karya Sayyid Qutb, menggambarkan pandangan penulisnya dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran. Sedangkan penulisnya sendiri dianggap sebagai tokoh radikalisme yang menyebar terorisme dan memecah persatuan umat. PowerPoint-nya belum geser, masih judul. Oh, sudah geser ini, Pak. Mungkin sinyal ya. Oke, lanjut aja kalau gitu. Oh iya, mohon maaf, Pak. Ya. Yang kedua, fi zilalil Quran sebagai mahakarya Sayyid Qutb yang menjelaskan tentang pemahamannya yang utuh tentang Al-Quran yang memiliki tempat tersendiri dibandingkan karya-karya lain dari Sayyid Qutb. Dan karya ini bersifat lebih utuh dan punya nilai tersendiri, khususnya bagi para pengagumnya di organisasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian gagasan dan ide yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, termasuk di dalamnya Sayyid Qutb, telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, pemikiran Sayyid Qutb tentang negara Islam yang berkaitan erat dengan hubungan persaudaraan dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa. Meskipun pada kenyataannya tidak kesemuanya ini murni dari pemikiran Sayyid Qutb. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pemikiran Sayyid Qutb tentang persaudaraan, yang mana persaudaraan ini berkaitan dengan persatuan umat, persatuan warga negara atau suatu bangsa, dan persatuan satu manusia dengan manusia yang lain. Saya lanjutkan, masuk ke rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskanlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemikiran Sayyid Qutb tentang persaudaraan dalam tafsir fi zilalil Quran. Yang kedua, apa pengaruh pemikiran persaudaraan dalam tafsir fi zilalil Quran terhadap pergerakan Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran tentang persaudaraan Sayyid Qutb ini dalam konteks kekinian. Lalu dilanjutkan ke poin selanjutnya, kerangka teoritis. Dalam melakukan kajian ini dan menjawab rumusan masalah, teori yang digunakan yang pertama adalah teori hermeneutika Paul Ricoeur. Teori hermeneutika Paul Ricoeur ini bertujuan untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman dari pemikiran Sayyid Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran. Adapun teori yang kedua adalah teori komunikasi jarum hipodermik. Teori ini bertujuan untuk membahas pengaruh pemikiran Sayyid Qutb
khususnya pemikiran persaudaraan ini dalam tafsir fi Zilalil Quran terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Begitu juga dengan bagaimana relevansi pemikiran ini pada kehidupan saat ini. Kemudian selanjutnya sistematika pembahasan. Bab pertama sebagaimana dijelaskan dalam proposal penelitian, berisi latar belakang dan seterusnya. Kemudian bab kedua terdiri dari 2 subbab. Yang pertama persaudaraan dalam fi Zilalil Quran dan keterkaitan fi Zilalil Quran dengan Ikhwanul Muslimin. Yang mohon maaf, saya ulangi, yang bab kedua persaudaraan dalam Al-Quran. Pengertian persaudaraan dalam Al-Quran dan macam persaudaraan dalam Al-Quran. Bab ketiga interpretasi persaudaraan menurut Sayyid Qutb dalam fi Zilalil Quran, mencakup 2 subbab, persaudaraan dalam fi Zilalil Quran dan keterkaitan fi Zilalil Quran dengan Ikhwanul Muslimin. Yang terakhir, bab keempat, pengaruh tafsir persaudaraan dalam fi Zilalil Quran terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin dan relevansinya dalam konteks kekinian, yang mencakup pengaruh pemikiran persaudaraan dalam fi Zilalil Quran terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin dan relevansi pemikiran persaudaraan dalam fi Zilalil Quran dalam konteks kekinian. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yor, ditutup share screen-nya. Stop. Saya stop. Cuma kopernya doang. Nanti kalau Anda ujian tesis daring, mohon Anda coba-coba ya share screen. Oh iya. Tadi hanya koper saja, jadi nggak nampil. Baik, Oh, iya. Terima kasih Mas Yorhanatan telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Yang belum saya kira tadi metode penelitiannya macam mana ya. Tapi mungkin nanti akan ditanyakan oleh Profesor Muhammad. Selanjutnya nanti prodi di akhir. Kami mohonkan kepada Prof. Dr. Muhammad untuk memberi catatan-catatan penting untuk proposal saudara Yorhanatan ini. Tafadhol Ustaz. Masih mute Ustaz? Oke, tafadhol Ustaz. Terima kasih Pak Roni Ismail. Ini dulu konfirmasi dulu, biasanya seminar proposal dihadiri oleh teman-teman gitu ya. Apa ini memang tidak mengundang teman-teman apa bagaimana? Ya, iya Pak. Nggak mengundang teman-teman. Tapi sudah di-share Ustadz Zoom-nya di keluarga besar S2 Hub itu sudah. Gitu ya. Ya, maksud saya itu kan gunanya kan untuk belajar bersama ya. Kayak S1 itu kan ya, sementara ya ini artinya catatan ya. Artinya lain ada calon pembimbing kan dari kolega ini penting juga ya. Iya Pak. Diusahakan ini ya, artinya bagi yang bersangkutan juga, maksudnya Anda harusnya mengundang, atau Anda bilang nggak usah pada hadir gitu kan Pak ya. Dilarang. Bukan seutan ya, bukan seutan. Baik, catatan saya pertama itu judul. Pada judul itu kata kuncinya ada kan interpretasi persaudaraan dalam Zilal, pengaruh dan apa ini relevansinya dengan terhadap gerakan Ikhwan ya. Jadi kata kunci relevansi itu menurut saya sesuai dengan rumusan masalah Anda yang kedua itu, dan juga mungkin posisinya itu kan itu apa ya, itu kan sebab akibat ya, itu korelasinya itu, maka lebih tepat menggunakan kata dan pengaruhnya, ada interpretasi persaudaraan
dalam dalam Quran dan pengaruhnya terhadap gerakan ikhwan. Jadi memang bukan relevansinya itu, tetapi Oh, gitu. korelasinya itu kan ya Anda mau pilih korelasinya atau pengaruhnya. Menurut saya lebih tepat Oh, memang pengaruhnya. siap, Pak. Karena Said Qutb itu salah seorang dari ideolog ikhwan kan itu ya. Ya. Ya paling tidak diakui begitu, karena begitu kan berarti Anda mencari benang merah antara gagasan Said Qutb dalam Fidail Quran dengan apa ya, jadi misi Ikhwanul Muslimin ke naskah. Kalau begitu sumber primer Anda apa, Mas? Sumber primernya tafsir Fizdilal Quran. Ya, karena Anda mengkorelasikan antara fi dilalil Quran dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, saya kira buku induk Ikhwanul Muslimin ya harus dibaca. Bagaimana Anda mengatakan pengaruh itu tanpa Anda menjadikan info dari tangan pertama Ikhwan itu untuk Anda, ya. Ya, Pak. Kan itu harus itu. Untuk rumusan masalah saya kira sudah cukup jelas. Nah, latar belakang ya mungkin saya ingin jadi menambahkan atau menyisipkan, karena Anda membahasnya itu pengaruh fi dalil Quran terhadap ikhwan, itu mungkin titik tolaknya sebenarnya bukan fi dalil Quran, tapi harus penyusunnya itu ya. Jadi Said Qutb Oh, adalah salah seorang ideolog Ikhwanul Muslimin, dengan salah satu karyanya baru masuk ke Fidailul Quran. Jadi kalau tidak ada Said Qutb nggak ada Fidailul Quran gitu. ya. Dan adanya dan itu peran kuncinya itu bukan Fidailul Qurannya tapi Said Qutbnya itu loh ya. Jadi maka itu saya sarankan itu begitu. Kemudian tadi dijelaskan ya, ini untuk Anda kelihatannya mau membahas eh, pengaruh Fidail Quran itu pada bab 3 ya. Menurut saya letaknya pada bab 2 ya. Bab 2 Anda membahas itu kan persaudaraan dalam Al-Quran. Iya. Saran saya itu persaudaraan dalam Al-Quran dan Ikhwanul Muslimin itu ya. Oh, Utamanya Anda kan fokus pada mengenai format persaudaraan itu. ya. Nah, tapi kan mesti Anda menggambarkan katakanlah perjalanan Ikhwanul Muslimin ya, selain pendirinya Hasan Al-Banna, lalu ada Hasan Hudaibi dan lain-lain itu, bahwa Said Qutb itu ada pada jaringan itu, dan mungkin juga ya sekian orang menyebutnya dialah yang membawa arus Ikhwanul Muslimin ke politik, itu mungkin itu Said Qutb. Jadi letaknya itu bukan di interpretasi ya. Anda mengungkap tentang Ikhwanul Muslimin atau namanya saja kan sudah itu ya. Jadi persaudaraan di Ikhwanul Muslimin itu Anda bahas bersama dengan Anda membahas persaudaraan dalam Al-Quran. Jadi bab ketiganya itu interpretasi, tolong itu nanti dirinci bukan 2 sub ya. Jadi ya ayat-ayat tentang ikhwan itu apa saja ya, selain innamal mu'minuna ikhwatun ada ayat ya. Iya, ada beberapa, Pak. Nah, kalau ada beberapa kan sebenarnya kan harusnya ketika membicarakan persaudaraan itu kan menjawab 5W1H ya. Ya sebisa mungkin Anda menjawab what, who, where, when, why, and how. Itu Anda cari kan ya. Ya justru disitulah ruang ya kebaruan ya, kreativitas Anda dalam meneliti. Kan pertama dalam Al-Quran dulu, Ya. apa, siapa, bagaimana, baru nanti kan itu sebagai kerangka untuk memotret bagaimana interpretasi Sayyid Qutb. Nah, di situ baru nanti yang tadi kan tentang
Ikhwanul Musliminnya kan sudah Anda geser ke atas ya, ke bab 2 gitu ya. Baru yang bab 3 itu fokus memang pada interpretasi Said Qutb tentang persaudaraan itu tadi ya. Anda sebisa mungkin Anda menjawab 5W1H di situ. Baru pada bab 4 itu kan Anda analisisnya itu ya di bab berikutnya ya, bab 4 ya. Ya itu. Nah, itu silahkan nanti Anda deteksi ya apakah rumusan-rumusan istilahnya itu rangkaian pembahasan itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda kan itu ya. Rumusan masalah pertama itu Anda plot dijawab di mana, rumusan masalah kedua di mana, rumusan masalah ketiga di mana. Yaitu harapannya semuanya terjawab gitu ya. Jadi ya intinya begitu. Jadi sudut pandang saya tadi kan saya mencari kepaduan antara judul, rumusan masalah dan kerangka pembahasan. Dan begitu ya tolong nanti itu ditata ulang baru nanti Anda jalan. Begitu Ustadz Roni, mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Profesor Muhammad atas masukan-masukannya. Anda catat ya Mas Yor? Iya Bapak. Ya, saya paling tidak yang tidak berkepentingan mencatat 6 poin dari beliau. Tentu Anda sebagai orang yang berkepentingan catatannya lebih banyak walaupun nanti ada rekod Zoom-nya ya. Pertama tentang judul, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga sumber primernya tentu bukan hanya tafsir Fizalil Quran ya Mas, tapi buku-buku kata beliau buku-buku Ikhwanul Muslimin. Ada ya yang sudah terjemahan itu Gema Insani Press, ada saya dulu waktu di pondok beli itu. Saya masih punya 2 jilid itu. Kemudian latar belakang masalah Anda tekankan ke keywordnya, key personnya, Sayyid Qutubnya. Kata beliau. Kemudian yang kelima penyesuaian bab-bab ya, ada bab itu. Kemudian yang keenam ayat-ayat persaudaraan dalam Al-Qur'an Anda inventarisir, Anda sajikan di situ ya. Nanti baru dilihat di Fizalil Qur'annya. Kemudian kesesuaian yang ketujuh terakhir catatan saya, kesesuaian judul, rumusan masalah dengan kerangka teori. Anda pastikan semua seia sekata, tidak ada dusta antara mereka ya Ustaz. Nah, dari Prodi tentu pertama selamat ya Mas Yor, Anda sudah 1 langkah mau menyelesaikan studi ini dan tentu harus Anda garap secara serius supaya tesisnya berkualitas gitu. Selanjutnya kami ingin katakan pada Anda bahwa Anda harus sudah siapkan hal-hal persyaratan lain administratif seperti tes bahasa Inggrisnya sudah? Belum Bapak. Nah, coba dari sekarang karena itu tidak mesti jadi 1 minggu, tidak mesti lulus, Anda kadang harus mengulang, harus Anda siapkan ya, termasuk bahasa Arab. Sudah? Bahasa Arab belum juga. Jurnal? Alhamdulillah sudah Bapak. Sudah, terus pastikan mumpung belum nulis Anda parafrase setiap Anda nulis paragraf nanti di bab ya, karena kalau tidak nanti Anda kecegat lagi di cek plagiarisme Turnitin. Kalau lebih dari 21 saja kami biasanya Anda minta lagi sampai ke angka belasan, karena itulah kita ingin menjaga kualitas tesis itu ya. Dan selanjutnya mohon Anda catat baik-baik dengan penuh kesadaran bahwa masalah-masalah teknik penulisan, gimana menulis footnote, paragraf, paraphrasing, kemudian kutipan langsung tidak langsung, itu urusan Anda. Dengan merujuk buku pembimbingan penulisan tesis kan, bukan urusan lagi dosen pembimbing tesis. Dosen pembimbing tesis concern ke konten. Walaupun kita sebagai pembimbing ya Ustadz otomatis melihat teknis juga, tapi sebetulnya karena kalau teknisnya banyak salah, pesan yang Anda sampaikan itu mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Baik ketika ke pembimbing maupun
ketika ke penguji. Itu ya Mas Yor, hal-hal teknis itu. Kemudian dari prodi Mas, saya sebagai orang awam di studi Quran hadis, rasa-rasanya Anda perlu menajamkan latar belakang masalah ya, karena masalah risetnya belum eksplisit gitu. Belum nendang itu Mas, belum terasa shockingnya kalau dalam bahasa penulisan jurnal itu. Permasalah penelitian Anda kan masalah persaudaraan toh. Ya. Nah, tentu Anda harus memproblematisasikan masalah persaudaraan. Ada apa toh persaudaraan dalam konteks pemikiran Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kalau tidak salah Fi Zilalil Quran itu disusun sewaktu beliau di penjara ya Ustaz ya? Di penjara. Nah, ada apa makna itu? Kemudian yang kedua, dan itu harus eksplisit ada di paragraf keberapa ya Mas ya, di latar belakang masalah itu, sehingga pembaca, penguji, pembimbing merasa oh iya penting ini untuk dikaji, nendang gitu, oh shockingnya itu sudah kerasa. Kemudian yang kedua dari konten Mas, Anda kan relevansinya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Tentu Anda perlu membatasi Mas Ikhwanul Muslimin yang di mana dan kapan. Apakah sepanjang usia Ikhwanul Muslimin itu, atau di Indonesia, atau di Mesir, atau di mana gitu ya. Ada itu dimasuk juga itu di latar belakang masalah yang dimaksud gerakan Ikhwanul Muslimin. Kan ada dinamika juga ya. Ketika Ikhwanul Muslimin dipimpin siapa, pasti ada dinamika, ada perubahan, penambahan, modifikasi, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya Mas, mungkin tidak terlalu penting ya, tapi dalam kajian-kajian riset, field riset, terutama saya psikologi agama Ustadz, kata pengaruh itu biasanya kuantitatif. Saya tidak tahu nanti penguji akan menanyakan itu atau tidak. Anda bisa ganti sebetulnya dengan implikasi misalnya. Dan saya pun tidak tahu dalam konteks studi Quran hadis apakah pengaruh itu merujuk pada riset-riset kuantitatif atau sama saja. Nah nanti tentu Ustadz Prof. Muhammad lebih ahli ya, Anda konsultasi dengan beliau. Kemudian terakhir tentang teori hermeneutik siapa sama teori komunikasi siapa tadi Mas, pastikan teori itu Anda gunakan untuk menganalisis data ya, tidak hanya dipajang. Tapi kami senang sebagai prodi Anda menggunakan dua teori hermeneutik dan komunikasi, artinya proposal tesis Anda sudah rasa intermultidisiplin, artinya ada dua disiplin keilmuan, hermeneutika sama ilmu komunikasi. Pastikan itu Anda gunakan dalam menganalisis data-data Anda nanti ya, sehingga rencana ini berjalan dengan baik. Tentu kami sangat optimis tesis Anda akan berkualitas karena dibimbing oleh seorang yang ahli di bidangnya gitu. Sekali lagi terima kasih Ustadz Prof. Muhammad atas waktunya dan bimbingannya dan catatan-catatannya, juga pencerahannya kepada saya Ustadz, karena setiap menjadi ketua sidang proposal saya juga ikut belajar ke tetangga Ustadz karena ternyata kita hanya tahu di satu bidang aja ya Ustadz, ketika melihat bidang lain kita blank gitu. Dan saya senang kalau jadi ketua sidang seminar proposal Ustadz, karena belajar dari para pakar tentang studi Quran hadis, studi filsafat ke pagar yang lain, dan itu saya sangat senang. Terima kasih sekali Ustadz atas pencerahan ala tanwirikum bihadza nahar. Dan juga Mas Yon, kami doakan Anda lancar dan pastikan Anda bimbingan intensif ya, jangan nodong di akhir di waktu due time, itu sangat tidak disukai oleh prodi dan juga oleh pembimbing, jangan nodong gitu. Tapi bimbingan intensif, teknisnya kepada beliau apakah per bab atau keseluruhan, nanti Anda konsultasi langsung kepada beliau. Syukron Ustadz, syukron sekali lagi. Marilah kita tutup seminar proposal tesis pada kesempatan ini dan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memfasilitasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Selamat Mas Yori ya. Saya tutup nggih. Terima kasih.